Pria itu membersihkan pisau yang menempel di sepatu esnya. Lalu ia membuka mulutnya dengan paksa. Ia mendapati ada gigi berlubang di dalam rongga mulutnya. Karena tidak ada dokter di sekitarnya, pria itu mengambil keputusan yang berani. Ia mengarahkan bilah pisau ke gigi yang berlubang dan menahannya. Ia mengambil sebuah batu dan memukulkannya dengan keras. Rasa sakit yang luar biasa membuatnya langsung pingsan. Saat ia terbangun, ia bersiap membuka paket dengan harapan menemukan sesuatu yang berguna. Di kotak pertama, ia menemukan banyak kaset video. Di kotak kedua, ada sebuah bola voli. Di kotak ketiga, sepasang sepatu es skating. Ia menggunakannya untuk memecahkan kelapa. Kemudian, ia menemukan gaun wanita yang panjang, merobek bagian bawahnya, dan mengubahnya menjadi jaring ikan. Tapi saat tiba di paket terakhir, ia ragu dan memutuskan untuk tidak membukanya. Sebagai gantinya, ia menyimpannya sebagai simbol harapan untuk bisa pulang ke rumah. Lalu ia menangkap seekor ikan kecil dengan jaring itu. Namun bau amisnya sangat menyengat sampai ia tidak bisa memakannya. Ia mulai mencoba menyalakan api dengan menggosokkan kayu, tapi malah tanpa sengaja melukai tangannya. Dalam kemarahannya, ia menghancurkan barang-barang di sekitarnya. Setelah tenang, ia memperhatikan bekas telapak tangan di bola voli. Ia menggambari bola itu dengan wajah tersenyum dan menamainya Wilson. Ia menaruh Wilson di dekatnya dan terus mencoba menyalakan api. Mungkin karena kesepian, ia mulai berbicara dengan Wilson sambil terus berusaha menyalakan api. Akhirnya kayu mulai mengeluarkan asap. Ia membungkuk dan meniup kuat-kuat. Api pun akhirnya menyala. Malam itu ia menyalakan api unggun di pantai. Ia memanggang kepiting yang lezat bersama teman barunya. 4 tahun berlalu dalam sekejap mata. Pria itu sudah terbiasa hidup di pulau. Ia bisa melempar tongkat dan menangkap ikan dengan mudah. Tetapi kesepian tetap terasa menyiksa. Suatu hari, ia menemukan sebuah pelat logam yang mengapung di laut. Saat melihat pelat itu tertiup angin, muncul sebuah ide cemerlang di benaknya. Ia mulai menebang pohon, mengumpulkan ranting, dan memelintir kulit kayu untuk membuat tali. Ia juga merobek kaset video untuk menambah panjang tali, namun tetap belum cukup. Ia memandangi Wilson seolah mencari jawaban. I know it is 30 feet of extra rope, but I'm not going back up there. Meski begitu, ia naik ke puncak gunung dan mengambil seutas tali. Tali yang sebenarnya dulu ia siapkan untuk mengakhiri hidupnya. Sebelum berangkat, ia mendandani Wilson, mengukir pesan di dinding batu, dan mengikat Wilson di bagian depan rakit. Ia juga membawa paket yang belum pernah dibukanya. Pria itu pun resmi berlayar, tak gentar menghadapi ombak dan angin, bahkan menyemangati Wilson untuk bersama-sama melewati badai. Saat ombak besar datang, ia cepat-cepat melepaskan tali dan membuat layar. Rakit itu berhasil melewati badai dengan selamat. Mereka mengapung di permukaan laut. Saat hujan turun, ia menampung air hujan dalam tempurung kelapa. Ia menunjukkan ikan-ikan hasil tangkapannya kepada Wilson dengan bangga. Namun malam harinya, badai lain datang dan menghancurkan layar. Pria itu memeluk Wilson erat-erat, tetapi rakitnya semakin menjauh terbawa arus. Saat ia terbangun, Wilson telah terbawa arus ke tengah laut. Ia segera melompat ke air dan berenang mengejarnya. Tetapi semakin ia berenang, semakin jauh Wilson terbawa. Dengan putus asa, ia kembali ke rakit dan membuang dayung lalu terbaring lemas. Di saat itu, sebuah kapal lewat dengan suara menderu. Ia mengangkat tangannya sekuat tenaga dan akhirnya ia diselamatkan.